Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang melalui podcast Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ngopi Smart. Yes. Kali ini kita mengambil tema mewujudkan peradilan modern melalui IKOT. Sebagaimana kita ketahui, IKOT adalah produk unggulan dari Mahkamah Agung ya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern. Dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 itu sudah di sana dijelaskan ya, kita visi kita adalah terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung itu idealnya itu harus memenuhi 10. Salah satunya adalah peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya di bidang IKOT ya. Ini nanti saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Sirandi Palayukan SHMH. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya. Sudah hakim senior ya. Dan tidak hanya kebetulan, ini memang beliaulah yang termasuk salah satu hakim yang ditugaskan dalam kelompok kerja ya, mengawal lahirnya IKOT ini sampai dengan perkembangannya sampai sekarang. Hadir di sini juga yang saya hormati, saya banggakan Pak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditugasi untuk mengawal Pengadilan Tinggi Jakarta ini dalam pelaksanaan IKOT ya. Baik, selamat sore Pak Sirandi. Selamat sore. Selamat sore Pak Ketua. Ya, selamat sore. Ya, mudah-mudahan ini tambah sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Kita sore ini berbincang-bincang santai ya, tetapi bermakna ya, bermakna karena nanti hasil dari bincang-bincang kita ini akan kita share ke pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta khususnya, dan juga nanti sedapat mungkin juga kita share melalui YouTube yang bisa didengar ya, dipahami oleh semua stakeholder, baik hakim-hakim, panitera, kemudian juga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan IKOT. Baik ya, Pak Sirande, wah segar sekali ini sore ini. Ya, segar. Alhamdulillah ya. Ini di awal bincang-bincang kita ini kami ingin mengetahui perkembangan regulasi ya, regulasi dari Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan implementasi IKOT di pengadilan seluruh Indonesia. Silahkan Pak Randi. Terima kasih Pak Akil selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pengadilan Tinggi Jakarta. Suatu pertanyaan yang akan mengajak kita untuk menuju kepada IKOT. Perkembangan regulasi IKOT diawali dari keinginan Mahkamah Agung untuk memodernisasi pengadilan. Suatu ciri pengadilan modern adalah menggunakan teknologi informasi di dalam penanganan perkara. Oleh karena itu kemudian Mahkamah Agung melalui Perma 3 2018 telah mengeluarkan suatu peraturan yang berkaitan dengan IKOT. Namun pada saat itu baru terbatas pada administrasi perkara, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik. Kemudian di dalam perjalanannya Mahkamah Agung merasa bahwa tidak cukup hanya pada pendaftaran secara elektronik, tetapi kemudian harus pada persidangan. Maka Perma 3 2018 dicabut dan diganti dengan Perma 1 2019.
Perma ini sudah mencakup tidak saja administrasi perkara, tetapi juga litigasi yang sebenarnya sudah termasuk semua dalam pengadilan elektronik atau e-court. Hanya pengucapannya kita terbiasa untuk proses persidangan kita sebutnya litigasi. Di dalam Perma 1 2019 ini juga sudah mengatur tentang register elektronik. Karena register elektronik ini tidak bisa kita pisahkan dari mekanisme atau proses selanjutnya. Kemudian untuk melaksanakan Perma 1 2019 ini, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK KMA nomor 129. Itu untuk tingkat pengadilan pertama. Lalu kemudian untuk tingkat banding mengeluarkan SK KMA nomor 271 2019. Dan kemudian dalam perkembangannya ada hambatan yang terjadi, akhirnya sekarang Mahkamah Agung mencoba untuk mengubah kembali, namun sampai sekarang belum ditindaklanjuti atau belum disahkan atau dibawa ke Rapim. Itulah yang menjadi riwayat lahirnya pengadilan elektronik di Indonesia. Saya kira begitu. Oke. Pak Takil. Menarik sekali ini ya. Kita sudah lengkap dasar hukum kita untuk melaksanakan IQOD di peradilan kita ya ininya. Sekarang coba kita alihkan ke Pak KPT. Ini Jakarta ini kan etalasenya peradilan di Indonesia, bahkan secara internasional juga etalasenya di sini. Yang saya tanyakan, apa kebijakan dari PT untuk mengawal agar IQOD ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI. Silakan Bapak. Terima kasih Os dan juga narasumber Pak Sirande yang telah memaparkan regulasi-regulasi terkait dengan IQOD. PT DKI betul sebagai etalase, dan tentunya IQOD ini harus diyakini merupakan suatu pembaharuan yang tidak sekedar pembaharuan, akan tetapi dirasakan betul untuk lebih mendekatkan kepada rasa keadilan publik. Dan olehnya Pengadilan Tinggi telah beberapa kali meminta kepada para KPN untuk mengajak para hakim agar dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan IQOD, dan tidak hanya pada tataran di PN saja, supaya pada proses banding pun juga berlanjut. Ini masih dari data yang ada masih belum signifikan, dan oleh karena itu monitoring yang harus kita pertajam untuk akurasi datanya bisa dikembalikan kepada PN. Di sini kan ada 5 PN, Pak. Nanti dipetakan mana-mana yang IQOD-nya itu banyak dan telah berhasil, dan mana-mana yang masih kurang. Yang masih kurang ini barangkali perlu dicarikan solusi-solusi alternatifnya supaya masyarakat betul-betul dipahamkan untuk masalah IQOD ini sebagai suatu yang lebih mendekatkan kepada keadilan. Oke, terima kasih. Pak KPT, kalau kita lihat data yang menggunakan IQOD itu, pendaftaran melalui IQOD itu sudah banyak sekali di DKI ininya. Tetapi pada awalnya dulu litigasinya belum berjalan sesuai yang kita harapkan ininya. Itu apa upaya Pengadilan Tinggi untuk mendorong agar tidak hanya pendaftarannya melalui IQOD tetapi juga pemeriksaannya juga melalui litigasi. Silakan Bapak. Baik. Dalam beberapa pembinaan telah kami minta kepada para KPN
untuk melaksanakan, menindaklanjuti surat kami untuk betul-betul EKOT itu ditekankan tidak hanya pada proses pendaftaran dan proses peradilan di tingkat pertama saja, tapi juga sudah seharusnya majelis yang bersangkutan untuk dilanjutkan pada proses litigasi dan menekankan pula agar pada proses banding pun juga harus dengan EKOT. Ya, karena aturannya kalau nggak salah yang bisa mengajukan banding melalui EKOT itu harus di tingkat pertamanya harus diperiksa melalui litigasi ininya, ya itu baru bisa ya. Iya. Jadi mungkin paslah apa yang dilakukan oleh PTDK ini untuk mendorong agar tidak hanya didaftarkan melalui EKOT tetapi juga melakukan pemeriksaannya melalui litigasi. Baik, ini kembali ke Pak Sirande. Pak Sirande kan selain Pokja di Mahkamah Agung terkait dengan regulasi-regulasi EKOT, itu kan juga di PT DKI itu ditunjuk juga sebagai semacam pengawas EKOT lah ini. Beliau kalau ada masalah di tingkat pertama maupun di tingkat banding, beliau pasti tampil untuk ke depan untuk memikirkan kemudian memberikan solusi dan sebagainya. Pak Sirande, sebagai program atau sebagai regulasi yang belum lama kan, karena 2018 mulai kemudian 2019 dikembangkan sampai sekarang, tentu banyak hambatan-hambatannya. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Sirande apa hambatan yang sudah diketahui dari implementasi EKOT dan litigasi di pengadilan di wilayah PT DKI. Silahkan Bapak. Terima kasih Mas. Perlu kita mulai dari fakta yang ada bahwa hampir 99% perkara didaftar secara elektronik. Namun ternyata belum sampai 50% perkara dilanjutkan ke persidangan secara elektronik atau litigasi. Dan dari 50% itu untuk menggunakan upaya hukum banding belum sampai 10%. Nah, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, apa sih yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan EKOT itu tersendat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, hambatan yang pertama adalah hambatan yang diciptakan oleh peraturan itu sendiri. Kenapa? Dalam peraturan itu memang mewajibkan tergugat untuk diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik. Kalau tidak, maka itu tidak mungkin dilakukan secara elektronik. Nah, meskipun di dalam aturan itu khusus untuk advokat itu wajib, namun masih terdapat perbedaan penafsiran karena kata atau kalimat di dalam peraturan itu tidak secara tegas menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian karena adanya persetujuan, maka ketika terjadi banyak pihak, satu orang saja atau satu pihak saja tidak setuju, maka otomatis litigasi tidak bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi aplikasi yang digunakan. Ini bisa kita pahami oleh karena pada saat lahirnya Perma 1 2019 dan Juknis 2019 itu aplikasinya lahir lebih dulu. Sehingga tidak sinkron antara aplikasi dan Juknis. Salah satu contoh yang paling signifikan mempengaruhi ketidak berlanjutnya perkara secara litigasi adalah ketika persidangan secara manual khusus pembuktian, di sana ada aturan bahwa sebelum persidangan pembuktian pihak wajib mengunggah bukti tertulis ke aplikasi.
Nah, tetapi ternyata aplikasi tidak menyediakan fitur itu karena pembuat aplikasi merasa bahwa bukti itu hanya diajukan pada waktu mendaftarkan perkara. Padahal dalam praktik peradilan kita, bukti bisa diajukan ketika setelah duplik acara pembuktian. Kemudian mereka juga berpikir bahwa karena acara persidangan pembuktian itu secara langsung, maka nanti akan diajukan ke muka persidangan. Nah, kendala ini akan berdampak juga pada upaya hukum banding nantinya, karena kalau sistem ini tetap atau aplikasi ini tidak segera kita perbaiki, maka upaya hukum banding menjadi tersendat karena dokumen elektroniknya tidak utuh berada di dalam sistem dan panitera kepanitraan akan mengunggah dokumen itu. Ini punya dampak yang luas karena orang lain yang mengunggah, sehingga istilah di dalam dokumen elektronik menjadi dokumen elektronik yang tidak berintegritas. Hambatan yang ketiga adalah dari internal pengadilan yang hakimnya itu tidak serius, tapi ini hanya sedikit saja, tidak sampai sekitar 10%, karena sudah banyak yang berubah setelah kita melakukan sosialisasi. Pengadilan tinggi turun melakukan sosialisasi ke PN-PN di wilayah itu, dan memang sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, kekeliruan hakim di sini adalah ketika sudah proses litigasi berjalan, lalu pihak minta untuk kemudian pengucapan putusannya diucapkan secara langsung, ini dikabulkan oleh hakim sehingga menjadi dualisme proses. Prosesnya litigasi, tetapi kemudian putusannya manual, konvensional. Ini akan berdampak pada dua hal. Yang pertama, pertanyaannya kapan tenggang waktu penggunaan upaya hukum banding? Apakah 14 hari kerja atau sesuai dengan perma, atau 14 hari kalender sesuai dengan undang-undang? Ini persoalan krusial yang harus segera diselesaikan dan tidak boleh terjadi. Sekali sudah elektronik litigasi ada kesepakatan, hakim tak boleh mundur untuk kemudian membacakan putusannya secara langsung. Ini pesan kita kepada satker kita, jangan kembali lagi ke manual ketika sudah proses elektronik. Nah, kemudian hambatan yang berikutnya adalah dari pihak pencari keadilan. Masih ada advokat yang memang mungkin karena gaptek atau memang sengaja untuk mengulur-ngulur sehingga dia tidak setuju ataupun dengan berbagai alasan, sehingga hakim terbawa oleh kemauan para pihak lalu kemudian mengikuti ketidaksetujuannya itu, padahal sebenarnya sudah disampaikan, diatur dalam peraturan itu bahwa kalau pihak diwakili oleh advokat maka wajib. mau tidak mau harus dilanjutkan dengan litigasi. Inilah hambatannya sehingga pelaksanaan litigasi masih tersendat. Saya kira gitu penjelasannya, Pak. Coba kita kupas dulu agak detail nih. Yang pertama, hambatan kan karena aturan itu sendiri. Ya, dari peraturannya, dari permanya, yang masih memungkinkan ditanya dulu tergugatnya, setuju nggak melalui ikut melalui litigasi atau tidak ininya. Karena ini mengenai regulasi, apakah sudah ada upaya perubahan untuk menghilangi hambatan yang terkait dengan peraturan ini? Terima kasih. Silakan. Nah, di sini memang muncul keseriusan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan litigasi dengan membentuk tim untuk melakukan perubahan terhadap Perma 1 2019 termasuk petunjuk teknisnya. Nah, perubahan yang signifikan di dalam konsep itu adalah bahwa tidak perlu lagi menggunakan persetujuan, tidak wajib persetujuan, tetapi yang mau melaksanakan persidangan secara elektronik silakan elektronik, yang tidak mau tetap
Manual. secara manual, tetapi dengan proses bukan lagi harus sidang setengah-setengah, tetapi penyampaian dokumen itu melalui PTSP dan nanti akan disampaikan kepada panitera pengganti untuk diunggah ke sistem. Ini punya makna adalah bahwa ketika proses ini berjalan, maka pada saat sebelum putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan, maka semua dokumen elektronik sudah ada di sistem informasi pengadilan. Dan karena para pihak yang mengunggah sistem ini, kecuali yang disampaikan oleh yang melakukan sidang secara manual diunggah oleh panitia pengganti, tetapi tetap diverifikasi oleh mereka karena sistem ini terbuka bagi setiap orang, bagi para pihak untuk membuka sehingga keterbukaannya betul-betul terwujud. Lalu kemudian dokumen-dokumen yang ada di dalam aplikasi itu menjadi dokumen yang berintegritas. Saya ingin melanjutkan sedikit Pak Maklin, bahwa dengan adanya dokumen yang berintegritas ini, maka dokumen yang nanti dipakai pada pengadilan tingkat banding yang kita kenal dalam istilah kita Bundel A, ini juga akan dipakai oleh Mahkamah Agung sebagai Bundel A untuk upaya hukum kasasi dan upaya hukum banding. Dan ini sudah diakomodir kembali dalam konsep Perma tentang kasasi dan PK yang sudah disetujui oleh Rapim namun belum diundangkan sehingga kita belum dapat nomornya. Nah, dari kondisi ini maka Mahkamah Agung betul-betul serius untuk menjelaskan pasal ini dan ingin untuk mewujudkan pengadilan di Indonesia sebagai pengadilan modern. Saya kira gitu Pak Jelas. Ya, ini menarik Bang, menarik sekali karena Mahkamah Agung sudah tanggap ya atas hambatan dari regulasi sendiri ininya. Dan mudah-mudahan ini segera diundangkan sehingga bisa mengikat hakim-hakim untuk segera melaksanakannya. Kemudian yang kedua Bapak, tadi disebutkan hambatannya itu di aplikasinya ya, karena aplikasi yang contohnya misalnya dia ada ketentuan bahwa bukti surat itu harus diunggah dulu, ternyata nggak disiapkan ininya ya. Ini apakah juga sudah diperbaiki Bapak? Ya. Silakan. Ini kita sudah perbaiki dalam konsep dan juga bahkan kemajuan kita tim pembaruan melalui tim pengembangan Mahkamah Agung justru sekarang sudah siap dengan aplikasi baru itu. Jadi semua kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan pelaksanaan e-court sudah diaplikasikan oleh tim pengembang, namun belum bisa kita launching atau kita belum pergunakan karena permanya belum disahkan dan juknisnya belum dirubah. Jadi ini semua persoalan, semua hambatan yang terjadi sebelumnya kita sudah coba carikan solusinya, kita atur di dalam aturannya dan aplikasinya pun berdasarkan konsep aturan itu mereka sudah siapkan. Baik, sekarang kita ke langkah berikutnya, hambatan dari internal. Ini Pak Kapiten yang harus ngasih ininya ya, ngasih penjelasan ini. Ada tadi disebutkan oleh Pak Sirande ada hambatan dari internal pengadilan, antara lain hakimnya kurang serius menerapkan e-litigasi. Itu terbukti pada awal-awal dulu kita bertugas di sini Bapak, itu kan hampir 90% yang sudah mendaftar ikut, tetapi yang e-litigasi hanya berapa persen, kurang dari 50 pada waktu itu ya. Sekarang mudah-mudahan sudah meningkat ininya. Kira-kira apa Bapak yang kiat-kiat yang dilakukan oleh PT DKI Jakarta di dalam memotivasi agar hambatan internal ini bisa dihilangkan, karena harusnya yang semangat menjalankan kebijakan pimpinan itu kan harusnya kita gininya kan, tetapi ternyata tadi disinyalir oleh Pak Sirande ada hambatan internalnya karena hakim selain dia tidak serius menerapkan itu juga masih belum paham betul ya. Misalnya ada beberapa kasus yang dia sudah pemeriksaannya litigasi tapi putusannya malah manual gitu ininya, tidak melalui ini juga akan tadi dijelaskan oleh Pak Sirandi itu akan jadi masalah, akan jadi kesulitan di ini pada upaya hukum dan sebagainya. Ya silahkan Bapak, kira-kira kiat apa yang dilakukan?
Jadi sebenarnya sudah sangat sering kita sampaikan kepada jajaran bahwa untuk penerapan EKOT ini baik pada proses maupun juga berlanjut pada litigasi, khususnya pada tingkat pertama itu sudah harus merasa berkewajiban untuk meneruskan ketika melihat para pihaknya semuanya lawyer, dan lawyer ini sebenarnya pada proses-proses awal pada saat penyumpahan ini juga sudah kami sosialisasikan terkait dengan masalah EKOT ini, dan juga sudah kita perintahkan secara langsung untuk begitu mendapatkan berita acara penyumpahan itu, sidang BASS-nya itu, berita acara sidangnya itu sudah harus mendaftarkan akun virtualnya, sehingga begitu prosesi persidangan sudah harus berekot gitu ya. Tapi ada regulasi yang memang kayaknya perlu untuk dimantapkan lagi, dan kita menunggu betul untuk sesegera mungkin berlakukan sehingga mendasari kepada seluruhnya untuk betul-betul taat kepada regulasi terkait dengan aplikasi EKOT itu. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada upaya dari pengadilan tinggi ya, pada saat penyumpahan itu ada sosialisasi yang kita sampaikan biasanya setelah penyumpahan ya Pak ya. Betul ya. Ininya. Tetapi ternyata masih disinyalir masih ada beberapa advokat yang masih tidak setuju. Ini mungkin alasan cara pribadi mungkin, karena kalau sidang langsung itu kan ada banyak uang transport, uang ini dan sebagainya, itu kalau pakai litigasi kan dari kantor aja sudah ini. Tetapi tentu kita tetap harus berusaha ya Pak ya, berusaha. Mungkin apakah perlu kira-kira kita MOU dengan organisasi advokat supaya mendorong anggotanya supaya menyukseskan EKOT dan litigasi ini Bapak? Ya, saya rasa pada saat penyumpahan mungkin tidak secara formal kita wujudkan dalam bentuk MOU ya, akan tetapi sudah kita stressing untuk betul-betul mendampingi klien itu orientasinya ya penegakan hukum yang benar, bukan orientasinya pada hal yang lain ya. Sehingga katakanlah kalau untuk yang kita EKOT ini ya tentu jangan sampai tidak pro dengan aplikasi EKOT gitu. Jadi kalau MOU barangkali masih kita pertimbangkan lagi Pak untuk kita adakan ya. Tapi kalau misalnya nanti dalam regulasi yang baru ini kayaknya harus juga di MOU-kan, kita agendakan untuk yang selanjutnya. Oke, baik. Pak Sirande, Pak Sirande ini kan di Pengadilan Tinggi DKI ini juga ditugasi untuk menangani EKOT juga ya, masalah-masalah EKOT yang ada di tingkat pertama maupun di tingkat banding, selalu Pak Sirande juga ikut memikirkan untuk ikut memberikan solusinya dan sebagainya. Tapi apakah menurut Pak Sirande sudah ada perkembangan yang lebih baik atau tren yang lebih baik khususnya di PT DKI ini terkait dengan implementasi EKOT dan litigasi ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Wakil. Perkembangan implementasi EKOT di wilayah hukum pengadilan tinggi termasuk upaya hukum banding pada pengadilan tinggi itu mengalami perkembangan peningkatan yang signifikan. Kalau awal di 2021 banding di PT DKI itu hanya 8 perkara. Lalu kemudian kita melakukan sosialisasi ke PN-PN dengan penegasan bahwa hakim adalah pemegang palu sidang untuk menghindari jangan adanya pihak atau para advokat yang ingin
agar persidangan itu tidak dilakukan secara elektronik. Aturannya jelas bahwa kalau diwakili oleh pengacara tidak perlu persetujuan, tidak perlu ragu-ragu, karena apabila hal ini dilaporkan oleh advokat, Mahkamah Agung tidak akan pernah menyalahkan karena itu adalah produk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak akan menyatakan bahwa para hakimnya keliru karena Mahkamah Agung yang melaksanakan, yang membuat peraturan itu. Nah, kemudian perkembangan di tingkat banding sekarang ini sudah cukup signifikan. Itu pada saat ini saja yang masih upaya hukum di tingkat pertama yang mendaftar e-court itu 18 perkara, sedangkan yang sudah sampai ke pengadilan tinggi sudah hampir mencapai 20%. Nah, ini suatu kemajuan yang signifikan. Nah, pada tingkat pertama itu pun sudah mengalami kemajuan yang signifikan, karena ini kita bisa lihat dari upaya hukum banding, karena kalau tidak diproses secara elektronik di tingkat pertama tidak mungkin akan bisa dilanjutkan upaya hukum banding elektronik pada tingkat banding. Nah, ini terbukti bahwa ada salah satu pengadilan yang mendapat penghargaan atau award dari Mahkamah Agung tentang salah satu pengadilan terbaik implementasi e-court, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ikut lomba kemarin. Inilah hasil daripada pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan tim e-courtnya dalam hal bagaimana kemudian meningkatkan pengertian dan pelaksanaan e-court di wilayah hukumnya. Saya kira itu yang kita sekarang capai. Ya. Baik, ini kembali ke Pak KPT, harapan kedepannya seperti apa Bapak? Implementasi e-court dan e-litigasi ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, ya tentu kita kan harus menyiapkan juga SDM kita, misalnya di pengadilan tinggi juga harus disosialisasi terus di ini pada hakim-hakim tinggi dan panitera pengganti dan sebagainya, agar pelaksanaan e-court ini kan lebih lancar, lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Harapan kedepannya seperti apa Bapak? Silakan. Ya, baik Has. Jadi penerapan e-court ini sudah tidak diragukan lagi dan harus didukung, disupport baik dari segi SDM-nya yang katakanlah nanti untuk memonitor, ya, untuk juga mengawal, juga yang juga melaksanakan. Ini semua pasti harus ditingkatkan terus, dan jangan sampai keliru dalam pemahaman bahwa e-court ini terlalu rumit, kurang menjamin kepada rasa keadilan. Nah, ini suatu hal yang sangat keliru, ya. Jadi itu yang menjadi stressing untuk ke depan, jangan sampai berhenti dan harus dilakukan secara berlanjut. Saya rasa begitu. Ya. Kalau Pak Sirandi, gimana harapannya ke depan selaku ya yang ditugasi oleh pimpinan untuk mengawal e-court baik di tingkat pertama maupun tingkat banding di wilayah PT DKI ini? Terima kasih, Host. Harapan ke depan kita adalah bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai etalase pengadilan, termasuk etalase pengadilan internasional yang tentunya ini akan berkaitan langsung dengan internasional, maka kemampuan pengadilan tingkat pertama memproses perkara secara elektronik atau litigasi dan pengadilan tinggi yang masih berada pada perkembangannya, kita harus optimalkan sehingga kalau memungkinkan bahkan kita berupaya agar semua perkara yang terdaftar secara elektronik diproses secara elektronik dan upaya hukumnya akan diajukan secara elektronik. Kenapa? Karena sebenarnya upaya persidangan perkara secara elektronik, pendaftaran elektronik, persidangan elektronik, upaya hukum elektronik itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, termasuk hakim itu sendiri, karena dia bisa membaca berkas perkara di rumah atau dimanapun dia berada. Nah, kemudian para pihak juga bisa secara terbuka, dia bisa melihat dokumen yang ada, tak perlu minta izin kepada pihak lain. Dan disinilah betul-betul keterbukaan tentang penyelesaian perkara. Pihak orang luar tidak bisa masuk, tetapi pihak yang berperkara setiap saat dapat bisa melihat dokumen yang ada. Demikian pula hakim setiap saat dia bisa membaca berkas, sehingga kemudahan ini harus dimanfaatkan. Nah, berdasarkan asas manfaat inilah
Maka harapan kita sebagai eh, pengadilan tinggi yang membawa lingkungan 5 pengadilan negeri di bawahnya, itu harus berjuang dengan langkah-langkah yang lebih strategis dan lebih pasti, yaitu kemudian kita akan mengingatkan terus, bahkan kalau perlu kita panggil kembali kalau ada yang kembali melaksanakan upaya hukum manual, konvensional. sehingga kita bisa mengontrol mereka, karena sistem yang kita bangun sekarang juga sudah memungkinkan untuk secara mudah mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada wilayah kita tanpa harus turun. Kita sudah tahu apa yang terjadi di pengadilan di wilayah kita melalui aplikasi-aplikasi yang kita bangun di pengadilan tinggi. Saya yakin dengan adanya aplikasi itu dan kemudian adanya kemauan dan kemudian kita sertai dengan pelatihan-pelatihan, maka ini semua akan membawa dampak keberhasilan pengadilan tinggi di dalam menjadikan pengadilan di wilayahnya sebagai pengadilan modern dan sekaligus mewujudkan bahwa pengadilan tinggi dan jajarannya layak sebagai pengadilan etalase internasional. Itu harapan saya. Baik, terima kasih. Ini sebelum kita akhiri, kita dalam acara ini kita membuka akses ke PN-PN di wilayah kita. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan IKOT, litigasi, agar disampaikan supaya bisa tidak saja mereka mendapat solusinya dari pakarnya, ini kebetulan ada di PT DKI, tetapi juga bisa didengar oleh masyarakat dan mungkin warga pengadilan di luar PT DKI yang menghadapi persoalan yang sama ininya ya. Itulah sebenarnya fungsi podcast kita ini, tidak hanya untuk pembinaan di wilayah PT DKI ya, tetapi juga untuk masyarakat dan juga pengguna IKOT lain di luar wilayah PT DKI. Jadi kami sudah mendapatkan chat dari rekan-rekan di tingkat pertama itu ada keluhan, salah satunya aplikasi IKOT ini kok sering mengalami gangguan atau kendala atau error. Itu kira-kira gimana Pak Sirandi? Kenapa kok di tingkat pertama itu sering error, sering gangguan dan sebagainya? Terima kasih, Mas. Karena kita bekerja di aplikasi yang tentunya tidak bisa terlepas dari gangguan atau dari penggunaan sinyal atau kekuatan daripada sinyal elektronik yang ada di sinyal internet yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini biasa sebagai faktor pertama menimbulkan gangguan. Untuk mendeteksi gangguan itu kita bisa tahu apakah ini gangguan lokal atau gangguan secara nasional. Tim pengembang atau kita sudah bisa langsung tahu ini gangguan nasional atau gangguan lokal. Dengan cara kita bisa lihat kalau di pengadilan kita ada gangguan, tetapi ternyata di pengadilan tinggi tidak, berarti itu ada gangguan di wilayah mereka. Itu dari segi internet. Nah, internet ini juga bisa sering mendapat gangguan atau mungkin terlambat atau istilahnya lelet, seperti kalau mereka mau mengunggah dokumen yang terlalu besar, itu memang biasanya menjadi terlambat. Itu berarti kapasitas dari server mereka atau kapasitas dari internet mereka tidak cukup untuk itu. Itu pertama. Yang kedua, seringnya mengalami gangguan itu sebenarnya kalau itu bukan sebenarnya gangguan, tetapi ketika Mahkamah Agung melakukan perbaikan atau pemeliharaan sehingga itu bisa menjadi terhambat. Tetapi kalau kita bekerja di sistem, itu sebenarnya tidak perlu ragu, paling hanya tertunda. Dan Mahkamah Agung sudah berupaya untuk meningkatkan kapasitas itu, dan bahkan dengan upaya hukum kasasi dan PK pun sudah bisa dijamin. Jadi kedepannya diharapkan tidak akan lagi hambatan dari segi baik aplikasi maupun dari segi sarana dan internet. Oke. Ada curhatan berikutnya ini, saya istilahkan curhatan dari PN-PN karena mereka sering mengalami kendala-kendala seperti ini. Jadi
tergugat atau kuasanya seringkali menolak menggunakan e-litigasi. Bagaimana solusinya? Karena di dalam perma menyatakan e-litigasi sudah harus ada kesediaan dari para pihak termasuk tergugat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sirande di aturan baru ya yang belum coba ditegaskan kembali supaya yang bersangkutan paham betul ininya apa yang solusinya seperti apa. Monggo Bapak. Yang aturan lama yang berlaku sekarang memang kalau sudah diwakili oleh advokat sebenarnya itu sudah wajib, hanya memang kalimatnya belum tegas sehingga masih munculkan penafsiran. Di dalam aturan baru itu sudah ditegaskan apabila pihak tergugat diwakili oleh advokat tidak ada alasan untuk menggunakan sarana persidangan secara manual lagi. Jadi dia harus lanjut ikut. Nah, di aturan yang baru kita membuka istilahnya hybrid. Yang tidak mau itu hanya untuk mengakomodir orang yang tidak punya akses internet atau orang yang kemudian memang tidak bisa menggunakan internet yang tidak diwakili oleh advokat. Sehingga kita membuat aturan hybrid, dia bisa tidak harus elektronik tetapi secara manual dengan menyerahkan dokumennya di PTSP. Disertai, diserahkan tanda terimanya, lalu kemudian itu akan diunggah. Itu proses seluruhnya sampai tingkat banding. Dia pun meskipun dokumennya semua elektronik, tetapi pemberitahuan pun tetap kita lakukan secara manual. Kecuali dia menyetujui untuk pemberitahuan secara elektronik, tetapi untuk prosesnya tetap penyerahan dokumennya secara manual. Inilah solusi yang terbaik kita pikirkan untuk mengakomodir yang tidak bisa internet atau tempatnya tidak dapat dijangkau oleh internet atau mungkin sering mendapat gangguan, sehingga keadilan dalam pelaksanaan persidangan kita bisa wujudkan bagi yang advokat dan yang orang yang belum bisa menggunakan sarana teknologi informasi. Ya, masih ada lagi. Ini dari Pengadilan Negeri juga di wilayah kita. Itu email prinsipal penggugat atau tergugat seringkali tidak ada. Sehingga ketika perkara berjalan ternyata kuasanya dicabut akan mengalami kendala pada persidangan selanjutnya. Demikian pula ketika ada upaya hukum banding, demikian juga pemberitahuannya juga mengalami kendala. Nah, ini kira-kira apa solusinya supaya walaupun dicabut kuasanya tetapi domisili elektroniknya tidak bisa tetap dihubungi atau digunakan. Gimana Bapak? Nah, itu betul. Itu kendala juga yang sering terjadi ketika terjadi pencabutan kuasa. Sudah diatur di dalam juknis bahwa pencabutan kuasa, si kuasa harus memberitahukan ke pengadilan sekaligus alamat elektronik dari tergugatnya. Tetapi karena ini juga belum terakomodir secara tegas, maka tetap terjadi seperti itu, dan itu betul terjadi. Nah, karena kejadian inilah, maka dalam konsep aturan yang baru kita sudah mewajibkan ketika dia mendaftarkan perkara secara elektronik sudah wajib mencantumkan alamat elektronik pihak prinsipalnya. Sehingga apabila terjadi pencabutan kuasa, meskipun diwajibkan melaporkan, tetapi kalau dia tidak melaporkan kita bisa langsung menghubungi prinsipal melalui alamat elektronik yang dia sudah cantumkan pada saat mengajukan gugatan. Nah, itu solusi yang kita bangun di dalam konsep perma yang baru. Ya, oke. Masih ada lagi pertanyaannya, agak banyak ini hambatan-hambatan di tingkat pertama, tapi oke lah, mumpung kita bisa dalam sesuai dengan tema yang kita tanggapi dulu ya, mudah-mudahan mereka juga bisa mendapatkan solusi yang tepat ya. Yang kemudian untuk perkara yang di tingkat pertama menolak menggunakan IKOT, tetapi untuk upaya hukum ternyata harus menggunakan IKOT, maka akan mengalami kendala. Ini memungkinkan nggak? Terima kasih. Kalau syarat utama untuk IKOT banding adalah proses IKOT di tingkat pertama.
Nah, kalau tadi di tingkat pertama dia tidak setuju, otomatis tidak akan berjalan Ya. litigasi. Sehingga dengan demikian tidak akan bisa menggunakan upaya hukum elektronik. Nah, persoalan inilah yang kemudian kita mendorong perubahan perma, sehingga meskipun dia tidak setuju atau dia manual di tingkat pertama, tetapi sudah prosesnya di tingkat banding sudah elektronik. Karena apa? Banding tidak perlu berhadapan dengan orang, tetapi hanya menghadapan dengan berkas yang sudah dielektronikkan oleh pengadilan tingkat pertama, dan dokumen elektroniknya sebagai dokumen elektronik yang berintegritas. Oke, semakin seru ini kita ya. Masih ada lagi Bapak. Ya. Untuk perkara yang pihak penggugatnya banyak, misalnya ada 40 sampai 50 dan sebagainya ya, dan dia diajukan sebagai gugatan biasa, bukan gugatan ini ya, kelompok dan sebagainya ya. Ini dan awalnya dikuasakan, tapi ternyata kuasa hanya untuk tingkat pertama saja, tingkat PN saja. Kemudian ketika ada upaya hukum dan menjadi terbanding, mengalami kendala karena sejak awal kita hanya punya email prinsipalnya saja. Lalu gimana solusinya? Ya, Solusi kalau itu terjadi sekarang, maka mau tidak mau ya memang harus menjadi proses manual. Artinya pemberitahuan kepada pihaknya menjadi manual, dan ini akan menimbulkan kendala dari segi baik dari segi biaya perkara maupun dari segi waktu pemberitahuan itu. Nah, oleh karena itu solusi yang kita bangun di dalam konsep perma perubahan adalah bahwa apabila penggugat ini banyak dan kemudian kuasanya itu satu hanya pada tingkat pertama, maka tetap harus diwajibkan menyampaikan seluruh alamat elektronik dari semua penggugat itu. Itu tujuannya sehingga itu pemberitahuan putusan, pemberitahuan panggilan dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan. Dan perlu diingat bahwa dalam konsep perma yang baru itu panggilan manual kita eliminir, sangat kecil penggunaannya. Kita mengganti menjadi panggilan surat tercatat, sehingga kalau ada pemberitahuan dan sebagainya panggilan itu kita gunakan panggilan tercatat. Itulah ratio daripada ketentuan yang dibuat itu, bahwa alamat elektronik ataupun alamat para pihak secara jelas dicantumkan baik pada saat mengajukan gugatan maupun pada saat dia mengajukan jawaban. Itu kita sudah atur untuk memperkecil kemungkinan yang terjadi seperti yang waktu ditanyakan. Oke, masih lanjut. Ada beberapa perkara yang menggunakan e-litigasi, tetapi sebagian pihak tidak mencentang setuju sehingga ditinggalkan di tingkat pertama ininya ya, sehingga mempengaruhi proses ikut bandingnya. Kira-kira gimana itu? Boleh nggak ditinggalkan begitu saja yang tidak setuju? Ini kemudian bagaimana di tingkat bandingnya nanti kalau dia ikut banding dan sebagainya? Silahkan. Ya, kalau masih aturan yang sekarang itu tidak bisa litigasi karena syarat mutlak bahwa semua pihak itu setuju. Nah, yang sering terjadi adalah ketika pihak itu tidak muncul di persidangan, tidak hadir, sehingga itu ditinggal. Ini ada dua pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim yang berani melaksanakan ikut, bahwa dia berpandangan bahwa karena dia sudah dipanggil secara sah tidak hadir, dia sudah melepaskan haknya, sehingga yang hadir karena menghendaki ikut maka itu ikut. Nah, ini kondisi ini juga kita sudah atur. Kalau tiba-tiba dia muncul, sudah ikut dia tiba-tiba muncul, maka dia wajib untuk mengikuti ikut. Tetapi kemudian dipikirkan bagaimana kalau kemudian yang muncul ini orang yang tidak bisa menggunakan teknologi dan sebagainya, di mana keadilannya? Akhirnya itu kita akomodir sebagai pihak yang menggunakan persidangan secara manual dengan konsep yang baru. Jadi semua persoalan yang bisa muncul itu kita sudah akomodir di dalam konsep peraturan yang baru, perma perubahan. Jadi dengan konsep perma perubahan ini semua persoalan itu kita sudah antisipasi dan mudah-mudahan tidak akan timbul lagi hambatan-hambatan. Ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau memang belum puas kita bisa kapan kita laksanakan lagi lah acara seperti ini ya.
Jadi yang terakhir pertanyaan ini dari Jakarta Selatan ini. Seringkali ada kejadian gugatan yang di-upload dengan yang diserahkan di persidangan berbeda, ini putusannya. Yang mana yang dipakai untuk putusannya? Nah, Ya, silakan. ini pertanyaan yang sudah kita tegaskan kepada pengadilan, bahwa dokumen yang dipergunakan dalam proses elektronik adalah dokumen elektronik yang diunggah ke dalam sistem. Karena itu hakim tak boleh lagi minta dokumen aslinya. Nah, kalau gugatan karena memang diminta karena belum tentu berlanjut secara elektronik, itu bisa diajukan cek di dalam sistem. Kalau yang ada di dalam sistem berbeda dengan yang diajukan, karena ini belum persidangan, dia boleh merubah gugatannya, maka ini ditanya mana yang mau dipakai. Jadi caranya ditanya mana yang mau dipakai. Kalau dia yang mau pakai adalah yang diajukan di depan persidangan, maka dia harus mengunggah ulang. Dan si tergugat yang sudah dipanggil akan dipanggil lagi dengan gugatan yang diajukan. Nah, karena ini diajukan di persidangan, maka itu tinggal diganti dan diserahkan kepada tergugat. Jadi prinsipnya kalau gugatan berbeda antara gugatan yang diunggah dengan gugatan yang dibawa ke persidangan, maka hakim harus melakukan pemeriksaan cek, dan kalau terjadi harus tanyakan mana yang mau dipakai. Jadi tidak harus yang ada di dalam, dia harus unggah ulang dan yang diunggah itu diserahkan kepada tergugat. Sehingga itulah yang nanti akan menjadi bahan jawaban. Tetapi ketika sudah replik duplik, tak boleh lagi meminta replik duplik sudah secara elektronik. Tak boleh hakim atau panitera meminta dokumen manual lagi dari pihak. Apa sebabnya? Bisa saja dokumen elektronik itu berbeda dengan dokumen yang dia serahkan. Sedangkan ini dia sudah robah, maka kita nanti akan dituduh bahwa terjadi pemalsuan. Oleh karena itu tak boleh meminta dokumen manual meskipun secara sukarela dia terima. Karena yang kita jadikan dasar pertimbangan secara elektronik adalah dokumen elektronik yang ada di dalam sistem. Oke, luar biasa ya. Ini acara yang luar biasa ini kalau kita nanti hasil ini kita share ke PN atau pengadilan negeri di wilayah kita maupun masyarakat umum pada umumnya, mungkin ada advokat juga yang bisa mendengar menyetel video kita, itu mungkin bisa sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua ini, karena dari kejadian sebenarnya yang sudah terjadi di lapangan gitu ininya ya, dan kemudian dicarikan solusinya di dalam Pokja dan sebagainya. Baik, ini luar biasa, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat acara yang serupa di lain hari ininya ya. Tapi karena waktu ya kita batasi sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, kami mohon closing statement dari Pak Ketua dulu. Ya, terima kasih Yos. Ini luar biasa sekali, dan diharapkan ke depan kalau misalnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penerapan EKOD di lapangan, tolong dialokasi waktu untuk betul-betul dicarikan suatu solusinya. Dan mungkin kalau misalnya season-season yang berikutnya tidak hanya masalah EKOD, tapi juga bisa juga materi-materi yang lain yang kiranya sangat dibutuhkan oleh publik. Ya, ini kepada rekan-rekan yang mempunyai spesifikasi skill, keilmuan dan sebagainya, atau spesifikasi di bidang hukum, ini barangkali bisa berikan kesempatan sebagai narasumber pada session yang berikutnya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terakhir mungkin Pak Sirande ada closing statement untuk terkait dengan implementasi IKOD di kita, di wilayah kita, utamanya di PT DKI, di wilayah PT DKI. Silakan Bapak. Yang pertama, kita berharap Mahkamah Agung segera mensahkan atau melenokan hasil konsep perma perubahan untuk betul-betul mewujudkan peradilan modern. Dan yang untuk wilayah kita yakin bahwa
dengan perubahan perma itu dan dengan pembinaan dan pengawasan serta bimbingan dari pengadilan tinggi untuk pengadilan tingkat di bawah, maka pelaksanaan ekor akan tidak saja berada pada 20% atau 50%, tetapi akan segera meningkat menjadi 70 atau 80%. Oleh karena itu, pengadilan tinggi boleh menyatakan bahwa kita bisa. Iya. Harus bisa. Ya. Baik, Pengadilan Tinggi DKI bisa dan harus bisa. Ya. Baik, ini luar biasa ya, demi untuk kalau implementasi IQOD itu bagus dan bisa diterima oleh masyarakat sebagai suatu sarana untuk mempercepat, untuk lebih transparan dan sebagainya, itu insya Allah cita-cita kita terwujudnya peradilan yang agung ya, yang modern dan agung itu bisa segera terpenuhi, tidak usah nunggu tahun 2035 ya, tetapi sebelum itu insya Allah bisa terpenuhi. Baik, terima kasih pada para pendengar dan pemirsa video yang nanti kemungkinan akan mendapat share dari hasil diskusi kita, hasil bincang-bincang santai kita. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi perkembangan peradilan di Indonesia. Dan saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila dalam perjalanan acara ini ada hal-hal, ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita tutup acara pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.